Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuha talabah, كيف حالكم جميعا لعلكم بخير. نواصل درسنا هذا اليوم من درس التوحيد وهو من كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أيها الطلبة، قد ذكرت لكم قول المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس السابق، وهو قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Santri-santri yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di hari ini. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan yang berkaitan tentang perkataan muallif, penulis rahimahullah ta'ala pada kitab ini, yaitu kitab Al-Usul As-Salasah, tentang kewajiban seorang mempelajari 4 perkara. Yang pertama adalah tentang ilmu, pengetahuan seorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentang Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian berikutnya kita lanjutkan perkataan dari muallif rahimahullahu taala, as-saniyatu al-amalu bihi. As-saniyatu al-amalu bihi. Yang kedua yaitu mengamalkan apa yang sudah kita ketahui dari ilmu tersebut. Seorang harus mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu yang ada tersebut, sehingga amal tersebut menjadi buah dari apa yang dia ketahui tersebut. Maka perlu untuk seorang bukan hanya dia mengetahui tentang suatu ilmu, tetapi yang penting juga adalah seorang mengamalkan dari ilmu tersebut. Karena seorang apabila dia mengetahui suatu ilmu, suatu permasalahan, tetapi kemudian dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka dia menyerupai orang-orang yang mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang sifat mereka, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian pengetahuan tersebut tidak menjadikan mereka mau mengamalkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mereka mengetahui tanpa kemudian mau mengamalkan apa yang dia ketahui tersebut, maka dia menyerupai orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang apabila dia mengilmui sesuatu kemudian dia tidak mengamalkannya, maka ilmu itu akan pergi, ilmu itu akan hilang. Tetapi kalau seorang kemudian mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu, maka dia akan kuat dari ilmu yang ada tersebut, karena dia mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka jadilah dia seorang pribadi yang mewujudkan dari apa yang dia ketahui tersebut dengan amalan sehari-harinya ketika dia kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya berkata muallif rahimahullahu taala, as-salisatu ad-da'watu ilaihi. Ad-da'watu ilaihi, yaitu seorang kemudian berdakwah kepada apa yang sudah dia ketahui, kemudian apa yang sudah dia amalkan tersebut, untuk dia mendakwahkan dari apa yang dia ketahui dan dia amalkan tersebut. Karena tentu kita mengetahui seorang tidak menginginkan kebaikan hanya untuk dirinya sendiri saja. Tentu dia juga ingin memberikan kebaikan bagi orang lain, sehingga orang lain pun bisa merasakan kebahagiaan, orang lain juga bisa mendapatkan keselamatan dengan dia mengetahui atau mereka mengetahui, kemudian mereka juga bisa mengamalkan. Dan itu bisa terjadi dengan seorang itu mendakwahkan apa yang dia ketahui, apa yang dia amalkan tersebut dari kebenaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana dia mencintai dirinya untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat, maka dia juga menginginkan orang lain untuk bisa selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana dia menginginkan dirinya untuk
bahagia di dunia dan di akhirat, maka dia juga berharap apabila juga orang lain bisa mendapatkan hal yang sama. Dan itu bisa dilakukan dengan seorang berdakwah dengan apa yang seorang telah ketahui, kemudian orang sudah amalkan tersebut ya. Dan tentu juga berkaitan tentang dakwah tersebut, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan tentang seorang ketika dia berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah hendaknya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dia harapkan dari dakwah tersebut adalah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan diharapkan kemudian pujian orang, sanjungan orang, balasan dari orang lain ya, karena ibadah ataupun dakwah yang diterima itu adalah dakwah yang dia didasarkan di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa memetik buah dari apa yang dia lakukan dari dakwah tersebut, yaitu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang juga memperhatikan ya ketika dia berdakwah tersebut di atas ilmu syar'i ya, sesuai dengan ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dia berdakwah dengan ilmu syar'i tersebut ya, sehingga dia ketika berdakwah tersebut berjalan di atas rel yang benar, rel yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga seorang ketika dia berdakwah tersebut hendaknya dengan cara yang hikmah, dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik ya. Karena dengan cara itulah kemudian seorang akan bisa diterima dakwahnya tersebut ya. Ketika dia berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak, maka dakwahnya akan lebih cepat, mudah untuk diterima oleh masyarakat yang dia dakwahi tersebut ya. Maka perlu untuk seorang kemudian atau seorang dai yang melatih diri untuk dia bisa menjadi orang yang lembut, orang yang baik, orang yang hikmah, untuk seorang bisa mendapatkan kebaikan ya. Karena seorang tentu maksud dia berdakwah itu adalah untuk menyelamatkan orang lain ya, bukan untuk kemudian membuat orang lain menjadi takut, menjadi jauh, tidak, tetapi agar mereka mendekat ya. Maka perlu seorang itu untuk dia hikmah di dalam berdakwah tersebut, sehingga orang lain bisa menerima dakwahnya tersebut ya. Ini hal yang ketiga ya. Termasuk juga ketika seorang berdakwah itu ya, maka dia melihat ya keadaan orang yang dia dakwahi tersebut ya, bagaimana mereka, keadaan mereka, sehingga seorang dai itu bisa memberikan sesuatu yang terbaik ya, di saat kondisi yang terbaik, di suasana yang terbaik, di waktu yang terbaik, sehingga mudah untuk mereka menerima dakwah yang disampaikan oleh seorang tersebut ya. Maka tentu ini seorang juga terus untuk dia berlatih ya, mengatur bagaimana seorang itu berdakwah yang baik ya, belajar bagaimana berdakwah yang baik dengan cara yang hikmah, yang lembut perkataan maupun perbuatan, sehingga orang lain bisa mendapatkan kebaikan dari apa yang dia dakwahkan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah ar-rabi'atu, yang keempat ya. Yang keempat dari hal atau perkara yang wajib untuk seorang itu mempelajarinya, yaitu as-sabru 'alal adzafi ya. Dia harus bersabar ya. Bersabar di dalam menghadapi cobaan dan gangguan ya. Ketika dia menuntut ilmu ya, dia perlu bersabar untuk dia bisa menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tidak mudah ya. Dia perlu pengorbanan, perlu keletihan, kelelahan ya, perlu waktu yang lama dan sebagainya, pengorbanan dan sebagainya. Maka perlu dia bersabar di dalam menuntut ilmu tersebut ya. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, meskipun kemudian beliau seorang nabi, seorang rasul, ketika kemudian dikabarkan kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala ada orang yang lebih pandai dari beliau, lebih memiliki ilmu dari beliau, maka beliau pun meninggalkan kaumnya, meninggalkan istri dan anaknya, meninggalkan semuanya untuk apa? Untuk pergi menuntut ilmu di tempat yang jauh dengan perbekalan yang beliau miliki ya. Bagaimana seorang nabi harus melakukan hal yang demikian ya, padahal kita tahu bagaimana perjalanan itu sangat jauh ya, tempat itu sangat jauh ya, tetapi beliau akan lakukan meskipun banyak rintangan dan cobaan yang harus dihadapi. Maka demikian juga seorang penuntut ilmu, dia akan mendapatkan berbagai macam bentuk dari ujian dan cobaan ketika dia menuntut ilmu tersebut, tetapi dia harus bersabar. Makanya yang disebutkan oleh Nabi Khadir ketika mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, beliau mengatakan innaka lan tastati'a ma yasbra, sungguh engkau tidak bisa bersabar. Artinya apa? Ini adalah
nasihat bagi penuntut ilmu untuk dia bersabar. Kalau seorang itu bisa bersabar dengan apa yang akan dia tempuh dalam menuntut ilmu itu, maka dia akan sampai pada tujuan yang dia akan inginkan. Tetapi kalau dia kemudian tidak sabar, maka dia tidak akan bisa sampai pada apa yang dia tuju dan dia inginkan dari ilmu tersebut, ya. Kemudian juga di dalam seorang mengamalkan misalnya, maka dia akan menemukan berbagai macam cobaan dan ujian, ya, ketika dia mengamalkan suatu ilmu tersebut. Ya, mungkin ada orang yang mencemooh dia, ada orang yang mengolok dia, ada orang yang menyakiti dia, maka itu adalah konsekuensi, ya, dari apa yang dia lakukan dari kebaikan, karena tidak semua kebaikan itu bisa diterima, ya. Ada setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang, ada saja musuh atau orang yang tidak menyukainya. Maka kewajiban seorang untuk dia mengetahui bahwasanya meskipun itu adalah amal baik, amal soleh, tetap saja ada orang yang akan tidak suka, iri, dengki, dan sebagainya, sehingga dia bersabar dengan apa yang diamalkan dari kebaikan tersebut. Dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya juga ketika dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menemukan banyak sekali gangguan, cobaan, ujian dari baik dari dirinya, dari keluarganya, dari masyarakatnya, maka dia harus bersabar, ya. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya seorang itu dia harus bersabar pada 3 hal, ya. Pada 3 hal. Yang pertama adalah bersabar di dalam dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia melelahkan, ya, dia meletihkan, tetapi harus dia bersabar, ya. Di dalam dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dia melelahkan sekali, ya, meletihkan sekali, ya. Tetapi dia harus bersabar sehingga dia mendapatkan yaitu ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia harus bersabar juga di dalam meninggalkan maksiat tersebut, ya, karena godaan untuk bisa meninggalkan maksiat itu sangat berat, ya. Kiri kanan teman, ya, kiri kanan, ya, depan belakang itu dia mengajak kadang untuk seorang itu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus bersabar untuk menghadapi hal yang demikian. Tentu ketika semakin berat ujian yang didapatkan dalam hal yang demikian, maka ganjaran dan pahala juga akan semakin besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga yang ketiga adalah dia harus bersabar dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyakitkan dirinya, ya. Kadang dia akan mendapatkan suatu gangguan, ya, suatu ujian, cobaan yang menyakitkan dirinya, maka dia harus bersabar dalam masalah tersebut. Maka ini hal yang perlu untuk seorang perhatikan ketika dia berdakwah. Maka dakwah itu selalu ada rintangannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ba'dha, ya. Sungguhnya, ya, bagi mereka, ya, orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah pemimpinnya tentu para nabi, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, para nabi tersebut yaitu musuh-musuh, ya, dari kalangan setan-setan, baik jin dan manusia yang mereka kemudian saling membisikkan satu dan yang lainnya untuk merusak, ya, suatu dakwah, untuk menghancurkan suatu dakwah, ya. Maka kita harus ketahui hal yang demikian agar kita menjadi tenang bahwasanya setiap kebaikan yang kita dakwahkan itu pasti ada rintangan dan cobaannya. Yang penting kita bersabar di dalam melaksanakan hal yang demikian sampai kemudian datang yaitu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya kematian atau kemudian datangnya apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seorang bisa mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalilnya tentang 4 perkara yang kita sebutkan adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, ya, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Jadi siapapun mereka yang disifati dengan manusia pasti menjadi orang yang merugi, ya, pasti menjadi orang yang merugi, ya. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yaitu manusia yang tidak merugi, ya, manusia yang tidak merugi tersebut dikecualikan yaitu orang-orang yang beriman, ya, wa amilus shalihat, kemudian atau mereka mengamalkan amal-amal saleh, ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kemudian mereka saling menasihati dalam kebenaran, kemudian juga saling menasihati dalam kesabaran, ya. Maka ketika seorang kemudian melakukan hal-hal yang demikian menjadi orang yang beriman, orang-orang yang
kemudian berilmu, mengamalkan apa yang dia ilmui, apa yang dia ketahui tersebut, kemudian saling menasihati dalam kebenaran, ya. Kemudian juga saling menasihati dalam kesabaran dengan apa yang akan dia dapatkan dari ujian dan cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari jenis manusia yang merugi, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, ya. Dan kita ketahui bahwasanya tentu Islam tidak akan hilang, ya, di atas dunia, ya, tidak akan hilang dia di atas bumi ini, tetapi akan terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi bagian, ya, untuk menjadi penolong agama tersebut, ya. Yang penting adalah kita bisa menjadi bagian mereka, ya. Ya, meskipun banyak ujian dan cobaan, ya, maka Islam tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah pergi, ya. Yang terpenting adalah kita masuk dalam bagian orang-orang yang membela, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan apa yang kita lakukan tersebut menjadi bekal kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan yang berbahagia ini, ya. Wa naktafi bihadza wa nuwasil insyaallah gadan ma'a ma dzakarahu al-muallif, yakni qaul Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi hadza al-kitab. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.